Sebenarnya kemuliaan orang itu diukur dari apanya ya? Kalau yang saya amati itu kebanyakan orang di sekitar kita ini, ya orang Indonesia mungkin, orang yang di luar Indonesia saya belum tahu ya, itu menilai kemuliaan itu ya paling kentara ya lewat kekayaan, lewat harta yang dimiliki orang itu. Dan ini sebenarnya sudah terjadi sejak sangat lama sekali. Kita tahu sejarah Fir'aun. Fir'aun itu kan juga dia merasa sebagai orang yang mulia, bahkan merasa diri sebagai Tuhan. Itu karena kekayaannya, karena kekuasaannya. Yang kekuasaan itu ya ditopang oleh kekayaan itu. Dan kekuasaan itu akan memuluskan untuk melipat gandakan kekayaannya. Jadi kekuasaan dan kekayaan itu saling mendukung gitu. Dan itu menjadikan seorang menjadi merasa dirinya mulia dan menjadikan orang lain memandang si dia itu orang yang mulia. Itu zaman Firaun. Di zaman Ratu Saba juga sama. Itu lebih lama lagi. Zaman Ratu Saba, si Ratu Saba ini juga bersikap yang merasa diri sebagai orang yang sangat mulia karena kekayaannya. Nah, dari dua ikon kekuasaan dan kekayaan itu, Tuhan mengutus nabi. Untuk Fir'aun diutuslah Nabi Musa, yang bukan seorang raja dan bukan seorang yang sangat kaya raya, yang dia menjadi figur yang memberikan counter opini terhadap apa yang diyakini oleh Fir'aun dan kebanyakan orang. Sedangkan di zaman Ratu Saba, Tuhan mengutus nabi bernama Sulaiman, yang diperankan sebagai seorang yang berkuasa, seorang raja, dan seorang yang sangat kaya raya, yang kekayaannya melebihi dari kekayaannya Ratu Saba. Perannya sama, ya ini sebagai untuk memberikan counter opini terhadap anggapan bahwa kekayaan itu adalah bukti dari kemuliaan. Dari jauh waktu itu sampai sekarang, walaupun sudah ada counter opini itu dan diabadikan dalam kitab suci, saat ini masyarakat kita masih cenderung melihat kemuliaan itu dengan indikator berupa kekayaan, berupa harta benda, berupa kekuasaan, yang antara kekayaan dan kekuasaan itu adalah adalah saling mendukung satu sama lain. Padahal saat ini lantunan ayat-ayat kitab suci itu ya sudah tidak asing kita dengarkan. Tetapi kebanyakan manusia sekarang ya, kalau saya lihat, kalau saya amat-amati, ya masih pandangannya masih seperti itu. Lalu sebenarnya apakah memandang kemuliaan itu lewat kekayaan, apakah itu sesuatu yang tepat, yang presisi? Ternyata ada satu hadis Nabi, kalau tidak salah riwayat Baihaqi, yang
mengindikasikan bahwa kalau kita memandang seseorang karena kekayaannya, itu adalah perbuatan yang tidak tepat. Kemudian ada hadis lagi yang menyebutkan bahwa yang mulia itu sebenarnya adalah orang yang berilmu. Tentu saja orang yang berilmu, yang jujur dengan keilmuannya dan menggunakan ilmu itu untuk kemanfaatan semesta tentunya. Lalu ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa yang secara eksplisit itu malahan, siapa yang orang yang disebut mulia itu, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kita manusia itu adalah orang yang paling bertakwa terhadap Tuhannya. Apa itu bertakwa? Bertakwa itu salah satu ilustrasi yang bisa kita pegang adalah sikap orang yang sedang berjalan di sebuah jalan yang di jalan itu banyak sekali durinya. Nah, sikap itulah yang disebut dengan takwa. Kalau dalam khasanah Jawa mungkin bisa disimbolkan dengan satu rangkaian kata, yakni eling lan waspada. Ingat dan waspada. Ingat adalah ingat ketika kita berjalan itu, ingat kemana tujuan kita, tidak berpindah tujuan, tetap pada tujuan itu. Waspada itu adalah proses untuk mencapai tujuan itu. Langkah-langkah kita itu selalu dalam kewaspadaan. Jadi ibaratkan itu tadi, berjalan di jalan yang banyak durinya, tentu kita selalu waspada. Itulah yang disebut dengan takwa. Dan itulah, semakin bertakwa seseorang, maka semakin mulia dia di hadapan Tuhan. Itu menurut konsep Islam. Kalau menurut keyakinan teman-teman yang selain Islam bagaimana? Nah, kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang itu ya. Kita cuma saya cuma mengingatkan teman-teman, gimana coba di lingkungan teman-teman, pandangan orang terhadap kemuliaan itu diukur oleh apanya? Kayaknya juga sama ya dengan yang saya amati, yang saya alami gitu ya. Ya, ini pandangan orang itu ya kebanyakan memandang kemuliaan orang itu ya melalui kekayaannya dan kekuasaannya. Apa indikasi dari orang itu memuliakan orang lain? Yaitu menghormatinya. Orang akan lebih menghormati orang lain yang memiliki kekayaan yang lebih, memiliki kekuasaan. Itu akan lebih dihormati daripada orang yang memiliki kekayaan yang tidak seberapa dan rakyat jelata. Itu saya kira di mana-mana hampir sama atau mungkin sama. Nah, di sini kita nggak akan membahas jauh tentang itu, tetapi akan coba melihat pengaruh atau dampak pandangan itu terhadap ekologi. Pengaruh atau dampak pandangan itu terhadap lingkungan hidup, dampaknya gimana? Nah, kalau kita ingat ini ya, teori kebutuhan manusia yang disampaikan oleh Abraham Maslow, yang disebut diagram Maslow itu, kalau tidak salah penghargaan itu berada di tingkatan yang keempat setelah kebutuhan fisik, kebutuhan makan, minum dan sebagainya, itu kesehatan. Itu kemudian ada lagi terus ini baru ke penghormatan itu. Jadi penghormatan artinya adalah penghormatan itu memang merupakan kebutuhan alami manusia, itu normal manusiawi gitu ya. Nah, setiap orang butuh dihormati, tetapi kadar kebutuhan
atau keinginan untuk dihormati itu ya beda-beda antara orang satu dengan yang lainnya. Ada orang yang sangat butuh dihormati oleh orang lain. Kalau dia merasa terhina, merasa tidak dihormati, dia akan down, akan merasa kecewa, akan baper dan lain sebagainya, sedih dan sebagainya. Tetapi ada ya orang yang cuek-cuek saja. Entah orang mau mencacinya, entah orang mau memujinya, itu tidak terlalu terpengaruh. Orang berbeda di itunya ya. Tetapi penghormatan ini secara normal, secara general itu hal yang lumrah. Makanya kalau orang memiliki rasa di dalam hatinya walaupun itu kecil, ingin dihormati orang lain, itu hal yang wajar. Nah, dengan keinginan atau kebutuhan orang akan penghormatan itu, dan masyarakat itu memandang kemuliaan orang itu, menghormati orang itu karena tampilan yang menyimbolkan bahwa dia kaya, dia memiliki harta, maka orang akan cenderung menjadikan penampilannya itu sebagai orang yang kaya, orang yang punya harta, begitu. Nah, dengan orang yang kecenderungan orang-orang yang ingin tampil sebagai orang yang memiliki harta agar dihormati oleh tetangganya, oleh koleganya, oleh temannya, oleh sekitarnya, itu menjadikan dia akan lebih konsumtif. Artinya dia akan lebih, untuk menampilkan bahwa dirinya kaya itu, dia akan lebih cenderung menggunakan contohnya baju baru, menggunakan kendaraan yang baru, yang tipenya yang kelasnya lebih tinggi, premium, pakaian yang branded. Terus kalau pakaiannya sudah sebenarnya masih bisa dipakai, tetapi karena sudah kayaknya ketinggalan, yang lain sudah pakai yang mode baru, dia akan ikut mode baru lagi. Kendaraan juga begitu, ketika sudah tahunnya sudah agak tua, sudah malu untuk memakainya, dia bagaimana caranya? Ya, dia akan membeli kendaraan yang terbaru biar mendapat kehormatan dari lingkungannya. Nah, disitulah kita ketahui, kalau teman-teman selalu menyimak video-video saya yang dari depan, narasi ekologi dari awal, tentu sudah bisa membaca bagaimana dampaknya. Yakni ketika kita sering menggunakan barang baru dan kita membuat barang milik kita itu umur pakainya itu singkat, karena saling berganti ya. Baju yang mestinya bisa dipakai 3 tahun, baru 6 bulan sudah ganti, seperti itu. Sepeda motor yang mestinya bisa dipakai 30 tahun, itu baru 3 tahun sudah ganti. Nah, dengan begitu dampaknya yang pertama adalah kita turut berkontribusi dalam eksploitasi kekayaan alam, entah itu barang ekstraksi, barang tambang, entah itu barang hasil hutan, entah dari budidaya. Dengan kita sering mengkonsumsi, maka kita berkontribusi dalam mengeksploitasi itu. Dengan mengeksploitasi itu, dengan mengambil barang-barang kekayaan alam itu berarti kita berkontribusi untuk membuat pencemaran, membuat kerusakan, membuat entropi dari proses pengambilan bahan-bahan baku itu. Kalau bahan tambang, ya proses penambangan itu kan menimbulkan kerusakan lingkungan, penambangan apapun itu. Kalau itu dari hasil hutan, ya kita nebang pohon.
Kalau itu hasil budidayanya saat ini yang berkembang budidaya bagaimana? Yaitu budidaya yang tidak alami, yang menggunakan pupuk, pestisida, yang menggunakan air dalam jumlah banyak. Energi tentu dipakai, kemudian dari proses pengambilannya ke proses pembuatannya, produksinya. Ada transportasi, kemudian di proses produksinya juga menggunakan energi lagi. Kalau pabriknya menggunakan listrik, listriknya itu dari batu baranya sudah merusak lingkungan. Terus dalam PLTU-nya juga membuat polusi. Kalau pabriknya menggunakan mesin diesel atau mesin uap juga menggunakan menimbulkan emisi karbon juga. Lalu distribusi dari pabrik menuju ke toko itu emisi lagi. Di tokonya ada kemasannya sampai ke pembeli, sampai ke kita konsumen. Ada kemasannya bikin sampah. Kemudian barang itu kita pakai cuma sebentar, padahal masih bisa dipakai lama, tapi sudah kita buang lagi, sudah jadi sampah, kita bikin sampah. Nah, runtutan itu baik pakaian, baik kendaraan, baik alat komunikasi, baik itu benda-benda perabotan rumah, baik itu alat-alat elektronik, baik itu rumah juga. Rumah itu untuk kemuliaan, untuk biar dihormati orang. Rumah nggak mau yang sederhana, rumah ya yang podo kaya tanggane gitu. Kalau tanggane bikin agak magrong-magrong, lebih megah, ya dia kalau bisa yang tidak kalah megah. Akhirnya material untuk pembangunan itu selalu dipakai, materialnya eksploitasi material, bikin semen itu menimbulkan kerusakan. Dan sekarang itu materialnya juga semakin sintetis semuanya. Plafon bukan dari anyaman bambu, sekarang pakainya PVC. Genteng juga begitu, gentengnya dari genteng pasir, genteng baja dengan pasir dan sebagainya. Terus ada atapnya yang dari PVC, dan ya begitulah. Jadi ketika kita ingin dihormati oleh orang lain, karena kebanyakan masyarakat kita itu memiliki pandangan penghormatan itu karena adalah kekayaannya, maka kita akan menampilkan diri sebagai orang kaya, yang dampaknya bagi lingkungan adalah kita itu merusak. Lalu apakah dengan demikian itu kemuliaan kita dapatkan? Ya, itu kemuliaan semu. Kalau 2 edisi kemarin saya menampilkan judul keindahan semu, ya ini sekarang kemuliaan semu ini yang kita dapatkan loh dengan seperti itu. Kita mulia, dianggap dihormati oleh lingkungan kita, oleh orang lain. Ya cuma dihormati aja. Tetapi kita itu di hadapan Tuhan apakah mulia kalau kita merusak seperti itu? Tentu anjlok kita kan. Kemuliaan kita malah turun. Kita sepertinya mulia di hadapan manusia, tapi ternyata hakikinya di hadapan Tuhan kita malah turun kemuliaan kita dari perilaku kita yang konsumtif itu, yang terlalu banyak melakukan eksploitasi, terlalu banyak mengonsumsi apa yang ada di alam ini. Kita tidak ngerem, kita ngegas terus, membuat kita terjerumus. Sekarang ngegas terus itu, terjerumus dalam terperosok dalam ketidakmuliaan. Nah, kalau sudah paham begitu, sekarang pilih yang mana? Ingin dipandang mulia oleh manusia atau ingin dipandang mulia oleh Tuhan? Ya dua itu. Ya karena pada faktanya pandangan Tuhan dan pandangan manusia memang saat ini berlawanan memang. Yang tadi dalam ayat Tuhan mengatakan kemuliaan itu diukur dari ketakwaannya, tetapi masyarakat mengukur kemuliaan dari hartanya. Di dalam hadis Nabi mengatakan orang yang mengukur kemuliaan dari hartanya itu adalah ya tidak tepat. Kalau tidak salah di dalam hadis itu mengatakan bahwa orang itu telah menjauhkan diri dari Tuhannya, bagaimana? Artinya ya tidak tepat lah. Lebih dianjurkan untuk menghormati orang yang berilmu ternyata.
Nah itu kan bukti bahwa pandangan orang dan pandangan Tuhan itu berlawanan. Nah kita tinggal pilih yang mana. Nah kalau kita pilih manusia, yo silakan. Konsekuensinya yo kita mungkin senang dihormati gitu ya. Tetapi ya Tuhan nggak menghormatimu. Bagaimana? Kita merusak alam ini, berkontribusi dalam perusakan alam, tetapi dihormati manusia. Atau pilih kita menjaga alam, melestarikan alam, tetapi tidak terlalu dihormati manusia. Pilih mana? Hidup adalah pilihan, dan silakan teman-teman memilih. Terima kasih.